Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita meskipun agak telat ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadini wa kulli niyatin shalih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk pada bab dzaraf zaman dan juga dzaraf makan ya. Ini termasuk isim-isim yang dibaca nasab ya. Berarti yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Yang ketiga dan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfuz zamani wa dzarful makani. Ini seharusnya dzarfi ya, ini seharusnya mudhaf ilaih ya Bapak Ibu ya. Babu dzarfiz zamani gitu ya. Wa dzarfil makani. Ya, karena bab di sini sebagai apa? Mudhaf dan dzarf sebagai mudhaf ilaih gitu ya. Baik. Pada hari ini kita sudah sampai pada bab dzaraf ya. Dzaraf ada dua, yaitu dzaraf zaman dan juga dzaraf makan ya. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamani al-mansubu bitaqdiri fi ya. Jadi dzaraf zaman itu adalah ya isim mansub ya, isim yang dibaca nasab yang menunjukkan keterangan waktu ya. Yang mana di situ mentakdirkan fi di situ ya. Di dalamnya itu ada fi. Contohnya kata al-yauma. Al-yauma itu sama dengan fil yaumi ya, pada hari ini gitu kan maksudnya. Al-yauma bimakna fil yaumi. Jadi di situ mentakdirkan fi ya yang ada di dalamnya. Baik, di antaranya contoh dari dzaraf zaman ya, keterangan waktu yang mana dzaraf zaman ini termasuk isim yang mansub ya. Nggak boleh kita baca al-yaumi gitu kan. Nah, atau al-yaumu. Kalau andaikan ada al-yaumu, pasti dia bukan dzaraf gitu. Contohnya, al-yaumu ini hari apa nih? Hari Kamis ya. Hari Rabu ya. Al-yaumu yaumul arbi'ai. Al-yaumu yaumul arbi'ai. Jadi al-yaumu di sini bukan dzaraf, tetapi dia sebagai apa? Mubtada kan gitu. Mubtada dia marfu ya. Al-yaumu mubtada, yaumul arbi'a itu sebagai khobar gitu. Nah, berarti kalau dia seperti ini dia bukan dzaraf zaman gitu kan. Contohnya kalau dzaraf zaman itu ana ya adhabu ila Jakarta al-yauma. Saya pergi ke Jakarta hari ini kan gitu. Kalau al-yauma di sini dia sebagai apa? Dzaraf zaman. Baik, di antaranya dzaraf zaman itu ada al-yauma, ada al-lailata, ada gudwatan. Al-lailata maksudnya artinya pada malam hari ya. Maksudnya artinya itu di malam hari atau pada malam hari ya. Jadi fi tadi maknanya itu bisa di, bisa pada gitu ya. Kemudian ada juga gudwatan ya. Gudwatan itu maknanya di pagi hari ya, gudwatan. Kemudian bukrotan ya, bukrotan juga sama di pagi hari maknanya. Saharon, saharon itu di waktu sahur. Wagodan artinya besok. Atamatan
artinya di malam hari, ya malamnya, tetapi di sepertiga malam pertama ya, bukan sepertiga malam terakhir ya, tetapi sepertiganya itu malam pertama, berarti awal-awal gitu, sekitar habis isya lah gitu. Itu namanya apa? Namanya atamatan ya. Kemudian ada sobahan. Sobahan itu artinya di waktu pagi ya, atau di waktu subuh. Kemudian masaan. Masaan itu di sore hari. Abadan artinya selamanya. Ini sering kita jumpai ya di dalam Al-Quran ya. Abadan ya, selamanya. Kemudian ada juga amadan ya. Amadan itu artinya besok-besok gitu. Kemudian ada hinan ya. Hinan itu artinya suatu saat ya, suatu saat atau suatu ketika. Wama asbaha dzalika, dan semisalnya ya, semisalnya seperti yang sudah disebutkan itu, yang menunjukkan keterangan apa? Keterangan waktu. Nah, itu namanya dzaraf zaman. Kemudian wa dzarful makani huwasmul makani al mansubu bitakdiri fi. Ini sama juga ya. Bedanya itu dia menjelaskan keterangan tempat gitu kan. Tetapi sama juga dia adalah isim mansub kan gitu. Isim mansub yang mana dia menjelaskan keterangan tempat. Kalau makan itu ya, makan itu artinya tempat ya. Bukan makan itu makanan ya, tetapi makan itu artinya tempat. Yang mana sama juga dia mentakdirkan fi ya di dalamnya. Contohnya ya, amama. Amama itu artinya di depan ya. Amama itu di depan. Kemudian kholfa di belakang. Udama di depan juga itu artinya ya. Udam itu artinya di depan juga bisa, di hadapan juga bisa. Ya. Kemudian waro'a, ya, waro'a di belakang. Kemudian fauqo, ya, fauqo itu di atas. Fauqo ini bedanya sama ala ya. Kalau ala kan termasuk huruf jar kan ala. Ini sudah kita bahas di pertemuan awal-awal ya. Ala itu artinya di atas, fauqo juga di atas ya. Kalau ala itu huruf jar, kalau fauqo itu zorof ya. Zorofnya zorof makan ya. Kalau fauqo itu ya di atasnya itu tidak nempel gitu ya. Tidak nempel dalam artian contohnya ya. Al-qamaru ya fauqa ra'si. Rembulan itu di atas kepalaku ya. Nah, berarti rembulan sama kepala kan tidak nempel gitu. Nah, itu dalam bahasa Arab itu fauqa. Kalau nempel di atas itu nempel itu memakai ala. Contohnya al-qalamu alal maktabi ya. Pulpen itu di atas meja. Nah, di atasnya itu dia nempel. Itu memakai ala. Kemudian tahta ya, tahta itu artinya di bawah. Kemudian ada inda ya, inda itu artinya di sisi ya. Kemudian ma'a ya, ma'a itu artinya bersama. Iza'a, kemudian hida'a, kemudian tilqa'a itu sama artinya ya, di depan atau di hadapan ya. Iza'a, hida'a, tilqa'a itu artinya di hadapan. Ya, ketiganya sama artinya. Kemudian ada sama ya, bukan summa ya. Kalau summa itu termasuk huruf apa? Huruf atof ya. Kita sering ketemu ya di dalam kitab i'rab itu. Kalau summa itu artinya kemudian ya. Kalau sama saknya berharokat fathah itu artinya di sana ya. Di sana dia sebagai apa? Sebagai dzaraf makan ya. Sebagai dzaraf makan, keterangan tempat. Kemudian juga ada kata huna ya. Huna itu artinya di sini. Wama asbaha dzalika dan semisalnya gitu. Yang menunjukkan keterangan tempat. Baik, kita perdalam lagi ya di dalam PPT ya. Mana PPT-nya?
Nggak kelihatan. Sebentar ya, Ibu sekalian, ini nggak muncul nih. Oke, sudah muncul? Udah tak ada. Oke, baik. Oke, al-asma al-mansubah, ya. Isim-isim yang dibaca nasab yang ketiga itu namanya dzaraf zaman ya. Kita bahas satu persatu ini. Dzaraf zaman itu artinya tadi sudah saya sampaikan adalah keterangan waktu ya. Dia berupa isim mansub ya, isim yang pasti dibaca nasab yang menunjukkan keterangan waktu ya dengan menyimpan makna fi, artinya itu di atau pada. Dzaraf zaman dan juga dzaraf makan ya, keterangan waktu maupun keterangan tempat itu bisa juga dinamakan maf'ul fih ya, bukan maf'ul bih ya, tetapi maf'ul fih. Nah, di situ memakai f ya, memakai fih gitu kan, fa, ya dan ha ya. Nah, nama lainnya itu maf'ul fih. Tetapi kalau dalam kitab i'rab itu ya yang kita kenal adalah dzaraf kan gitu. Di situ menjelaskan dzaraf zaman atau dzaraf makan gitu ya. Kalau kita bilangnya maf'ul fih juga sama ya. Juga sama ya, artinya sama. Seperti kayak contohnya sifat dengan naat, nah, itu sama ya. Sifat dengan naat ya. Kayak kemarin juga kita bahas yang kedua ya, yaitu maf'ul mutlak sama dengan masdar ya. Oke, baik, kita ke contoh. Yang pertama, kata al-yauma ya, pada hari ini. Farihat ummi al-yauma. Farihat ummi al-yauma. Pada hari ini ibuku bergembira ya. Atau artinya pada hari ini itu ditaruh di belakang juga sama ya. Farihat ummi al-yauma. Ibuku bergembira pada hari ini. Gitu ya, boleh juga ya. Atau pada hari ini ibuku bergembira. Kata al-yauma ini kan menunjukkan keterangan waktu kan. Waktunya yaitu pada hari ini gitu. Berarti al-yauma di sini adalah sebagai apa? Sebagai dzaraf zaman ya, keterangan waktu. Nah, di situ mentakdirkan fi ya. Contohnya andikan kita bilang gini, farihat ummi fil yaumi ya. Farihat ummi fil yaumi. Hari ini ibuku bergembira ya. Fil yaumi. Boleh fil yaumi, boleh al yauma. Kalau fil yaumi itu bukan jadi dzaraf lagi, berarti jar majrur ya. Fi itu huruf jar, al yaumi berarti apa? Isim yang majrur, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi kan gitu. Kalau andikan kita biar nggak terlalu ribet ya, kalau orang Arab itu ya, kalau membuat kalimat itu nggak usah terlalu ribet gitu. Kalau andikan bisa diringkas ya kita ringkas ya. Nggak usah fi al yaumi, tetapi langsung aja al yauma ya. Al yauma itu maknanya ya fi al yaumi kan gitu. Oke, kita irob ya. Farihat itu fi'il madhi ya. Fi'il madhi dia mabniun alal fathi. Kemudian taknya itu tak tanis ya. Dia mabniun ala sukun ya. Dia mabni sukun. Kemudian ummi dia sebagai apa? Sebagai fa'ilun ya. Fa'ilun yang mana dia marfu'un wa alamatu rafi adalah ad-dhammah ya. Ad-dhammatu tetapi al-muqaddaratu. Ya, dhammahnya tetapi dimuqaddarahkan karena bertemu dengan ya, dhamir mutakalim di situ. Maka dikasih harokat yang munasibah ya, harokat yang sesuai dengan huruf ya itu. Kalau umai nggak enak kan, maka menjadi ummi gitu. Nah, dia sebagai mudhof, iya-nya sebagai mudhof ilaih gitu ya. Kemudian al-yauma adalah dzarfu zamanin ya. Dzarfu zamanin yang mana mansubun ya. I'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi apa di situ? Yaitu al-fathatu ya. Harokat fathah, gampang ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengi'rab itu insya Allah
lama-lama bisa paham ya. Kemudian yang kedua, al-lailata, ya, malam ini, ya, artinya malam ini ya, atau pada malam ini, atau di malam ini ya, sama saja. Contohnya, ya'takifu at-tullabu fil masjidi al-lailata. Ya'takifu at-tullabu fil masjidi al-lailata. Para siswa itu beriktikaf ya, ya'takifu itu beriktikaf ya, i'takafa ya'takifu ya. Para siswa itu beriktikaf di masjid pada malam ini ya, al-lailata. Pada malam ini, ai fil lailati ya, sama juga seperti itu ya, fil lailati artinya pada malam ini. Ya'takifu ya, fi'lu mudhari'in ya, fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari itu apa? Marfu'un ya. Kalau tidak ada amil nasab maupun amil jazm ya. Tidak ada huruf yang menasabkan dia, tidak ada juga huruf yang menjazmkan dia, maka dia rafa ya. Marfu'un wa alamatu rafi apa di situ? Yaitu adhamatu ya. Kemudian kata at-tulabu. At-tulabu sebagai apa di sini? Sebagai apa? Sebagai fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Karena ya'takifu fi'il, maka at-tulabu sebagai fa'ilnya ya. Fa'ilun yang mana dia marfu'un ya, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi apa di sini? Yaitu adhammatu ya. Doma. Nah, kalau juga ketika kita belajar dulu itu ya, ketika ngi'rab itu kalau harokatnya tandanya itu ada kelihatan itu ditambahin gitu. Wa alamatu rafihi ya ad-dhammatu adz-dzahiratu gitu, dikasih dzahirah gitu. Karena dzahirah ada wujud. Kalau kayak umi tadi kan dhammah juga tetapi kan enggak wujud di situ. Nah, kalau enggak wujud itu dibilang nih ya, ditambahin ad-dhammatu al-muqaddaratu gitu. Kalau enggak wujud ya, tidak nampak itu dikasih al-muqaddaratu ya. Kalau andaikan dia kelihatan maka dikasih al-dhahiratu. Dhahirah itu nyata, kelihatan, nampak gitu. Kemudian fi adalah apa? Harfu jarin ya. Fi itu huruf jar. Dia mabni atau mu'rab huruf jar itu? Mabni. Mabniun ya. Mabniun ala apa di sini? Mabniun ala sukuni. Dia mabni sukun, di situ sukunnya di atas ya, tetapi enggak usah dizahirkan ya. Fi itu ya harfu jarin mabniun ala sukuni. Ya, patokannya yang terakhir ya, bukan huruf fa-nya ya. Kemudian al-masjidi adalah apa? Ismun majrurun ya. Ismun majrurun. Isim yang dijerkan ya. Bi apa? Bi fi ya gitu ya. Ismun majrurun bi fi. Isim yang dijerkan dengan huruf jar fi gitu. Kemudian al-lailata adalah apa di sini? Pangkatnya kedudukannya sebagai apa? Dzarfu zamanin gitu ya. Harus lengkap ya karena dzarf kan ada dua kan. Dzarf itu ada zaman, ada makan gitu ya. Kalau malam ya berarti kan waktu kan. Al-lailata adalah dzarfu zamanin. Yang mana dia mansubun. I'rabnya pasti nasab itu dzarf itu ya. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu, fathah gitu ya. Kemudian yang ketiga, gudwatan ya. Gudwatan itu artinya di pagi hari ya. Contohnya tarawwatu gudwatan. Tarawwatu gudwatan. Artinya saya berolahraga di pagi hari ya. Di situ ada fi'il fa'il ya, tarawwadho plus tu ya. Tarawwadho itu fi'lu madhin yang mana dia mabniun ala apa? Mabniun ala fathi. Mabniun ala sukuni di situ. Itu di atas huruf dot itu ya.
ya mabniun ala sukuni. Kenapa dia mabni sukun fi'il madhi ya? Li anahu apa? Bertemu dengan salah satu domir rafa mutaharik ya, domir rafa mutaharikah yaitu huruf tu gitu. Nah, maka dia harus mabninya sukun ya. Tidak boleh tarowadotu gitu, nggak boleh, nggak enak ya. Harusnya harus tarowatu ya. Kemudian tu adalah domirun muttasilun ya, domir muttasil di situ ya, nempel kan? Dia mabniun ala apa di situ? Mabniun ala domi ya, dia tetap dalam keadaan doma. Dalam i'rab menempati posisi i'rab apa itu? Fi mahali apa? Fi mahali raf'in ya, menempati posisi i'rab rafa. Kenapa kok menempati i'rab rafa? Karena dia sebagai fa'ilun ya, sebagai fa'il ya. Saya berolahraga ya. Olahraga kan fiilnya kan, pekerjaannya ya. Olahraga itu kan pekerjaan, aktivitas ya. Kemudian siapa yang olahraga? Saya. Berarti sebagai apa? Failnya kan gitu. Saya berolahraga gudwatan ya, sebagai apa? Sebagai dzarfu zamanin. Yang mana dia mansubun wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu gitu ya. Baik, selanjutnya yang keempat ya. Bukrotan ya, bukro. Ini maknanya sama ya, di pagi hari. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu ya, apalagi kalau dalam percakapan itu ya, orang-orang Arab itu sering memakai kata bukroh gitu. Apalagi kalau di Mesir itu sering sekali pasti kita dengar bukroh gitu. Ketika orang Mesir janji itu bilangnya apa? Bukroh gitu. Bukroh itu artinya di pagi hari atau besok gitu. Artinya bisa juga besok itu. Kalau dalam bahasa Amiyah ya, kalau bahasa apa? Bahasa pasaran ya, itu bukro itu artinya besok gitu. Tetapi besoknya itu kadang itu ya nggak jelas gitu. Bisa besok betul atau bisa lusa atau bisa kapan itu ya. Kadang itu seperti itu gitu. Ya. Oke. Kalau bahasa fusha itu artinya di pagi hari ya, bukrotan. Contohnya, zahabat Fatimatu ila suqi bukrotan. Fatimah pergi ke pasar di pagi hari. Zahabat sebagai apa di sini? Sebagai fi'lu madin ya, fi'il madhi. Yang mana dia mabniun. Mabni apa di sini? Mabniun alal alal fathati ya, dia mabni fathah ya, di atas huruf ba itu ya, dia mabni fathah ya, karena dia bertemu dengan tak ta'anis itu tidak berpengaruh dia ya. Tak ta'anis itu bukan seperti domir rafa mutaharika ya. Kalau domir rafa mutaharika itu dia pasti mabninya sukun ya. Contohnya tuh kan tadi kan sudah ada itu tuh ya, na ya gitu, kemudian ta, ti, tuma, tum, ya, tuna, itu pasti dia mabninya sukun. Kalau cuma bertemu dengan tak ta'nis, tetap ya fi'il madhi dia mabni fathah kan. Kemudian tanya tak ta'nis ya, dia huruf mabni sukun ya. Kemudian Fatimatu adalah fa'ilun ya. Dia marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu. Kemudian ila ya, ila itu harfu jarrin, dia mabniun ala sukuni ya. Kemudian as-suki adalah ismun majrurun bi ila. Isimnya dijarkan dengan huruf jar ila. Kemudian bukrotan adalah dzarfu zamanin ya, dzarf zaman. Yang mana dia mansubun. Wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu fathah. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah saharon. Artinya di waktu sahur ya. Di waktu sahur. Contohnya istaiqadha at-tiflu saharon. Bayi itu bangun tidur di waktu sahur ya. Istaiqadha at-tiflu saharon. Kata istaiqadha adalah fi'lu madin. Dia mabniun alal
fathati ya, fathah. Kemudian atiflu sebagai fa'ilun. Dia marfu'un wa alamatu rafihi adalah adhom matu dhamah. Kemudian kata saharon adalah dzarfu zamanin ya. Mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu fathah. Saya jelaskan cepat ya teman-teman ya, karena waktunya ini tadi telat ini. Ya, Ustaz. Oke, berikutnya kata godan ya. Godan ini juga sering kita ini ya, sering kita dengar ini godan ya. Godan itu artinya besok ya. Kalau bahasa fusahnya itu besok itu godan. Tetapi kalau tadi saya sampaikan, kalau dalam percakapan itu orang-orang Arab itu lebih sering memakai bukroh gitu. Bukroh. Emta gitu, mata ya. Emta tadhab ila asuk gitu. Kapan kamu pergi ke pasar? Bukroh gitu. Dia bilangnya gitu. Bukroh itu besok ya. Besok. Ya. Tetapi kalau bahasa fusah ya, bukroh itu di pagi hari ya. Kalau godan itu baru besok gitu. Kalau kita bilang godan juga boleh ya. Mereka insya Allah paham ya. Tetapi jarang aja gitu. Jarang kita dengar. Godan ya. Karena dia bahasa fusah ya. Godan artinya besok ya. Contohnya tubda'u ad-dirasatu godan. Pelajaran itu dimulai besok ya. Tubda'u sebagai apa di sini? Fi'lu mudhari'in ya. Fi'il mudhari yang mabniun ya, mabni majhul di sini ya. Ya, fi'il majhul, kata kerja pasif kan. Karena maknanya di kan, bukan me ya, dimulai. Kemudian ad-dirasatu kalau fiilnya itu majhul ya, mabni majhul, maka dirosah sebagai apa? Naibul fa'il ya, bukan fa'il ya, tetapi naibul fa'il. Yang mana i'rabnya sama ya. Naibul fa'il itu marfu'un wa alamatu rafi di sini adalah ad-dhammatu dhammah. Kemudian kata godan ya, godan itu di sini sebagai dzarfu zamanin. Yang mana dia mansubun. Wa alamatu nasbi apa di sini? Yaitu al-fathatu fathah. Kemudian kata atamatan ya. Atamatan itu pada malam hari ya. Malam harinya itu di sepertiga malam pertama ya. Berarti ya sekitar isya lah ya. Sekitar habis isya itu kan masih malam tetapi malam pertama ya. Malam pertama bukan ini ya, bukan pengantin ya. Malam pertama, sepertiga malam pertama gitu. Baik, contohnya ta'asya aliyun atamatan. Ali makan malam di waktu isya ya. Berarti malamnya tuh yang masih malam-malam masih ini belum malam banget gitu ya. Itu namanya atamatan ya. Kemudian sobahan. Sobahan artinya di waktu pagi ya atau di waktu subuh ya. Kan subuh kan pagi kan. Oke, contohnya dzahaba al-muwadzafu ilal maktabi sobahan. Pegawai itu ya pergi ke kantor di pagi hari. Dzahaba fi'lu madin, dia mabniun alal fathati, kemudian al-muwadzafu sebagai fa'ilun, dia marfu'un wa alamatu rafihi adalah ad-dhammatu ya. Ila harfu jarin ya. Dia mabniun ala sukuni ya, mabni sukun. Kemudian al-maktabi adalah ismun majrurun bi ilah. Isim yang dijarkan dengan huruf jar ilah. Sobahan sebagai apa? Sebagai dzarfu zamanin ya. Dzaraf zaman, keterangan waktu. Yang mana dia apa? I'rabnya mansubun ya. I'rabnya itu nasab. Wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu fathah gitu ya. Oke, ya. Masih banyak nih. Ini sama ya. Ada yang kedelet ya. Bapak Ibu sekalian ada kedelet ini. Oke, maaf ini slide saya ada yang kedelet satu halaman ya. Oke, saya ini ya, saya bacakan aja ya. Saya bacakan pelan-pelan aja ya.
Ini ada kesalahan teknis ya, ada kedelete satu, bukan kedelete ya. Sobahan. Oke, masakan ada itu. Oke. Masakan ya, belum ya, masakan ya. Masakan itu artinya pada sore hari ya, pada sore hari. Contohnya, la'iba al-auladu qurratal qadami masaan. La'iba al-auladu qurratal qadami masaan. Artinya anak-anak itu bermain sepak bola di sore hari. Ya. Kata la'iba, ya, la'iba di sini sebagai apa? Sebagai fi'lu madin ya. Yang mana dia mabniun alal fathati, dia mabni fathah. Kemudian kata al-auladu adalah sebagai apa? Siapa yang bermain? Yaitu anak-anak. Nah, berarti sebagai fa'ilun, fa'ilnya. Yang mana fa'ilnya itu harus apa? Marfu'un ya, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi apa di sini? Adomatu ya. Karena aulad di sini kan jamak ya, jamak taksir ya. Maka tandanya memakai harokat ya, tanda i'rabnya ya. Ketika rafa tandanya adalah domah ya. Di sini domahnya yang zohiroh ya, tidak muqaddarah, kelihatan. Kemudian kata kurrota ya, sebagai apa kurrota? Kurrota sebagai apa di sini? Sebagai maf'ulun bihi ya, sebagai maf'ul bih ya. Yang mana maf'ul bih apa? I'rabnya pelajaran yang ini pertemuan bukan kemarin ya, kemarinnya lagi ya. Hari apa itu? Hari Jumat kalau nggak salah itu. Ya. Kata kurota maf'ulun bihi ya, i'rabnya apa? Mansubun ya. I'rabnya pasti nasab karena maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu ya, memakai harokat fathah yang zahiratu, yang zahirah, yang kelihatan. Wa huwa mudhofun ya, selain dia sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bihnya fi'il madhi la'iba itu, maka kurah juga sebagai mudhof karena di situ ada kodam ya, bola kaki ya, bola dan kaki ya, artinya sepak bola gitu ya. Bola kaki kan sepak bola ini ya, kurah kodam yang baru selesai kemarin ya. Ya. Piala Dunia itu kan sepak bola gitu. Nah, itu bahasa Arabnya kurotul kodam ya. Sepak bola dari kuroh dan kodam. Kuroh itu bola, kodam itu kaki. Bola kaki artinya sepak bola gitu. Nah, jadi kuroh itu selain mudhof, selain dia sebagai maf'ul bih, dia sebagai mudhof ya gitu ya, sebagai mudhof. Wa huwa mudhof kan tadi udah. Kemudian kata al-qadami adalah mudhofun ilaihi ya, sebagai mudhof ilaihnya kuroh. Yang mana mudhof ilaih ini pasti apa? I'rabnya apa? I'rabnya mudhof ilaih itu pasti apa? Majrur. I'rabnya apa? I'rabnya adalah majrurun ya. Qadam ini kan mudhof ilaih ya. Ya. Mudhof ilaih itu pasti majrurun. I'rabnya jar gitu ya. Wa alamatu jarhi apa? Al-kasratu. Nah, gitu ya. Al-kasratu adz-dzahiratu, kasroh yang dzahirah ada kelihatan di situ. Kemudian kata masaan adalah dzarfu zamanin, yang mana dia mansubun, i'rabnya nasab, wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Baik, kemudian kata abadan ya. Abadan itu artinya selamanya. Selamanya. Contohnya, yadkhulu al-kafiruna an-naro abadan. Orang-orang kafir itu akan masuk neraka selamanya ya. Yadkhulu sebagai apa di sini pangkatnya? Sebagai fi'lu apa? Fi'lu mudhari'in ya, fi'il mudhari ya. Sebagai fi'il mudhari. Yang mana dia apa fi'il mudhari ini? I'rabnya marfu'un ya. Ingat-ingat ya, kalau fi'il madhi itu mabni ya. Fi'il madhi itu mabni tetap.
kalau fi'il mudhari itu mu'rab ya, fi'il mudhari itu bisa berubah ya. Tetapi aslinya fi'il mudhari itu adalah marfu'un ya. Dia i'rabnya rafa kalau tidak diganggu gitu kan. Tidak diganggu dengan amil ya, amil nasab maupun amil jazm ya. Faktor yang menasabkan dia atau faktor yang menjazmkan dia itu dia pasti rafa gitu. Oke, saya ulang lagi. Yadkhulu fi'il mudhari'in ya marfu'un wa alamatu rafihi adalah ad-dhammatu dhammah gitu. Kemudian kata kafiruna sebagai apa? Sebagai fa'ilun ya. Fa'ilun yang mana dia marfu'un, i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi apa di sini? Allah. Al-wawu ya. Tandanya adalah huruf wawu. Kenapa memakai tanda wawu? Karena jamak apa di sini? Jamak apa? Jamak mudzakkar salim, muannats salim atau jamak taksir? Mudzakkar salim. Oke, jamak mudzakkar salim ya. Ketika dia rafa tandanya memakai huruf waw. Kemudian kata an-naro sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi ya. Yang mana dia mansubun wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu. Kemudian kata abadan ya. Abadan itu artinya selamanya berarti apa? Dzarfu Zamani. Zamani. zamanin, yang mana dia mansub al-fathatu fathah. Baik, dua besok ya. Contohnya sa'azuruka amadan. Saya akan mengunjungimu besok-besok. Ya, besok-besok itu berarti waktunya belum jelas gitu. Ya, besok-besok itu besok pagi atau besok siang atau lusa dan lain sebagainya ya, besok-besok ya. Sa ini ya. Huruf ya. Mabni fathah ya. Ketika kita belajar di awal-awal itu kan ada salah satu ciri-ciri fiil ya. Dimasukin apa? Bisa dimasukin huruf sin kan. Ada juga saufa kan gitu. Nah, kalau sin berarti azuru adalah fiil kan gitu. Fiilnya fiil mudhari karena maknanya itu mustakbal ya, akan ya. Berarti fiilnya mudhari. Azuru adalah fi'lu mudhari'in ya. Dia marfu'un wa alamatu apa namanya? Rafi apa? Ad-dhammatu, dhammah. Kalau fa'ilnya mana fa'ilnya azuru ini? Sa'azuruka. Fa'ilnya mana? Tahu nggak, teman-teman? Fa'ilnya, pelakunya siapa? Saya. Saya. Ya, pelakunya saya mana? Berarti fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah saya akan mengunjungimu. Ya, saya akan mengunjungi. Nah, yang pelakunya siapa? Pelakunya adalah saya. Saya itu dalam bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya adalah ana gitu. Tapi mana ananya nggak ada di sini, ya. Berarti failnya kalau kita belajar kitab i'rab ya. Ya, failnya apa? Fa'iluhu apa? Dhamirun mustatirun kan gitu. Failnya adalah berupa dhamir ya, kata ganti ya. Yang mustatir ya. Mustatir itu nggak kelihatan, ananya nggak ada di sini ya. Dhamirun mustatirun ya. Wujuban atau jawazan ini? Pasti atau ini atau ada kemungkinan lain? Ana. Ya. Ya, domirnya ya, domir mustatir secara wujub atau secara jawaz. Ini sering nih, ini di kitab i'rab itu. Nah, kalau di sini a ya, kalau fi'il mudhari azuru pasti apa? Pasti ana. Berarti apa? Domirun ya, mustatir ya, yang mana dia wujuban pasti ya, wujuban takdiruhu apa? Ana gitu ya. Ya, fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Berarti gitu ya. Berarti fa'ilnya itu domir mustatir.
yang secara wujub ya pasti takdirnya itu ana karena ada a di situ kan. A azuru gitu. Kalau nahnu kan gitu. Kemudian kata k ya, di sini ada kalimat k. K ini sebagai apa? Maf'ul bih. Domirun muttasilun ya. Azuruka ya. Domirun muttasilun ya. Dia domir muttasil nempel dia ya. Azuruka. Domirun muttasilun yang mana apa di situ? Mabni atau mu'rab ya? Huruf itu Mabni. mabni atau mu'rab? Mabni. Huruf Ustaz. itu pasti mabni ya. Huruf itu enggak ada mu'rab ya. Huruf itu pasti mabni. Dia mabniun ala apa di sini? Mabniun alal fathati ya. Dia tetap dalam keadaan fathah. Dalam i'rab menempati posisi i'rab apa? Fi mahali apa? Fi Maf'ul bih. mahali mengunjungi mu gitu kan. Mengunjungi mu. Saya akan mengunjungi mu. Mu ini sebagai apa? Sebagai objek ya. Sebagai objek berarti fi mahali nasbin maf'ulun bihi gitu ya. Dia menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ul bih. Kemudian amadan adalah dzarfu zamanin ya. Dia mansubun wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu fathah. Oke, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir karena saharon itu udah, gudan udah, atamatan sama subahan itu udah ya. Berarti sampai hinan ya. Hinan itu artinya suatu saat ya, suatu saat atau suatu ketika. Atau suatu saat atau suatu ketika. Contohnya, adhabu ila misra hinan. Artinya saya akan pergi ke Mesir suatu saat nanti ya. Hinan. Adhabu ila misra hinan. Baik, kemudian adhabu di sini sebagai apa? Sebagai fi'lu madhi. Madhi atau mudhari? Fi'lu mudhari. Fi'il mudhari ya. Fi'lu mudhari'in ya. Kalau fi'il madhi itu dhahaba ya, dhahaba. Kalau saya yang pergi berarti dhahabtu gitu. Saya telah pergi. Kalau fi'il mudhari'nya saya akan berarti adhabu. Saya akan pergi ya. Di sini fi'lu mudhari'in dia marfu'un ya. I'rabnya rafa. Wa alamatu rafi'i adalah ad-dhammatu ya. Dhammah yang adh-dhahiratu yang kelihatan. Fa'ilnya mana? Sama ya, yang seperti atas tadi ya. Fa'iluhu adalah domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana ya. Kemudian ila. Ila itu harfu jarin, huruf jar. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Kata Misra ini apa? Misra ini Mesir ya. Misra ini Mesir. Posisinya apa di sini? Misra. Dzarf makan, Ustaz. Bisa dzarf makan. Mana ada dzarf makan? Ada ila. Ila Misra, ke Mesir. Ya, ila itu harfu jarin. Berarti Misra apa? Misra adalah bukan keterangan tempat, teman-teman. Ini sudah diulang-ulang terus. Ini diulang-ulang di kajian i'rab. Di sini juga saya sering ulang nih. Misra adalah apa? Ismun majrurun bi ila. Ya. Ismun majrurun bi ila. Isim yang dijerkan dengan huruf jar ila. Jadi ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada huruf jar ya, setelahnya itu namanya majrur gitu ya. Isim yang dijerkan dia gitu. Ya, enggak ada dzaraf, enggak ada gitu. Jadi kalau ada huruf jar apapun ya, huruf jar kan banyak kan, ada min, ada ila, ada an, ada ala, dan lain sebagainya ya. Kalau ada huruf jar itu setelahnya itu namanya ismun majrurun, isim yang dijerkan ya, yang dijerkan dia itu gitu. Berarti di sini Misra adalah ismun majrurun bi ila, isim yang dijerkan dengan huruf jar ila. Wa alamatu jarhi, tanda jarnya dia apa di sini? Tanda dia majrur, apa memakai apa tandanya?
Fathah ini. Tapi kok karena mabni ini sir nama kok. Tandanya apa di sini? Misra tanda jernya dia apa? Tandanya adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Kenapa kok jer kok memakai fathah gitu? Bukannya jer itu identik dengan kasroh kan? Ilal masjidi kan gitu. Ya, minal masjidi, fil masjidi kan? Ya. Biasanya kan ya, biasanya kan kalau majrur itu kan identik dengan apa? Dengan harokat kasroh. Tetapi di sini misro memakai tanda fathah. Kenapa? Karena apa di sini? Karena nama misro ini adalah ya isim apa? Isim goiru munsorif gitu ya. Isim goiru munsorif atau malayun sorif ya. Isim yang tidak boleh ditanwin ya. Isim goiru munsorif itu selain dia tidak mau ditanwin, tidak mau menerima harokat tanwin, entah itu domaten atau fathaten atau kasroten, dia ketika dalam keadaan majrur tandanya adalah harokat fathah gitu ya. Fathah wahidah ya, satu saja. Ya ila misro gitu ya. Misro itu isim goiru munsorif, ilatnya itu dia sebagai alam ya. Alam itu nama, ya kan? Misro kan nama tempat. Alam dan apa ini? Ajam ya. Alam dan ajam. Oke, gitu ya. Kemudian kata hinan. Hinan adalah dzarfu zaman, keterangan waktu yang mana dia mansubun. Wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu fathah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sampai materi kita sampai hinan ya. Saharan itu tadi udah, ini belum saya delete ternyata. Bukan ke delete tetapi yang contohnya bawahnya itu belum saya delete ya. Jadi ini contoh-contoh dzaraf zaman ya, keterangan waktu. Yang mana keterangan waktu itu ya dia termasuk isim yang mansub ya, isim yang dibaca nasab, yang mana dia menunjukkan keterangan waktu di dalamnya itu yang mentakdirkan fi ya, fi itu artinya kan fi di atau pada gitu ya. Baik, kita lanjut insya Allah materi berikutnya di hari Jumat insya Allah ya. Bukan pada kajian hari ini kita baca hamdalah. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Matur nuwun, Ustaz. Sama-sama, Pak.